wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka sekali kalau seorang hamba beramal, melakukan suatu amalan, suatu perkara, dia memperbaiki, dia bagus dalam melakukan perkara itu. Jadi kalau kita sekarang melakukan amalan sholat misalnya, Allah itu ingin sekali, senang banget kalau kita berusaha memperbaiki sholat kita. Bukan sekedar sholat, bukan karena sholat kita itu pernah ngelihat orang-orang sholat atau pengalaman sholat, bukan. Begitu juga kita wudhu misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala ingin atau senang sekali kalau kita wudhu itu dengan wudhu yang benar-benar bagus, bukan hanya sekedar wudhu atau pengalaman wudhu. Ini kan beda sekali ini kan. Nah, untuk bisa memperbaiki itu semua sehingga mendapatkan kecintaan Allah Jalla wa'ala, maka kita perlu ada ilmu. Ini penting ini ya, diulang-ulang agar kita makin senang sama ilmu itu, makin senang sama ilmu itu, makin senang. Imam Abu Yusuf Al-Qadhi Abu Yusuf, murid daripada Imam Abu Hanifah, itu pernah bilang begini nih Pak, innal ilma la yu'tika ba'dah hatta tu'tiyaka kullahu, hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu agama itu Pak gak mau memberi kamu sebahagian dirinya. Sekali lagi, ilmu agama tidak akan menyerahkan sebahagian dirinya kecuali kalau kamu sudah menyerahkan semua dirimu kepadanya. Ilmu agama itu gak mau menyerahkan sebahagian dirinya, sebahagian, bukan semua ilmu. Semua ilmu gak mungkin kita kuasai karena Allah Subhanahu wa taala yang punya ilmunya. Tapi sebahagian ilmu agama itu tidak akan dapat kita, sebahagian tidak akan bisa kita raih dengan baik sampai kita menyerahkan jiwa dan raga kita seluruhnya untuk ilmu. Itu peribahasa dari ataupun ungkapan daripada seorang ulama besar yang ditunjuk langsung oleh Imam Abu Hanifah sebagai penerus. Imam Abu Hanifah itu adalah murid daripada Imam Ahmad bin Salamah. Imam Malik, Anas bin Malik ini murid daripada Rasulullah SAW. Jadi mata rantai sanadnya itu jelas ya. Nah, ini Imam Abu Hanifah nunjuk kepada muridnya yang belajarnya itu nggak main-main ini, 15 tahun kalau nggak salah itu, sampai meninggal dunia Imam Abu Hanifah, baru Imam Qadhi Abu Yusuf ditunjuk jadi penggantinya. Nah, itu begitu lebih kurang ya. Nah, maka ini beliau mengungkapkan begitu. Saya ini kalau saya datang ke satu majelis, kata beliau ini, saya datang ini ke satu majelis merasa diri saya ini paling pintar, paling udah tahu, paling udah ngerti, merasa udah pintar, maka tidaklah saya bangkit dari majelis itu, melainkan saya orang yang paling bodoh, paling sedikit dapat ilmunya, paling sedikit dapat manfaatnya. Tapi sebaliknya, ketika saya datang ke majelis ilmu terus kemudian merasa paling gak ngerti, merasa paling butuh sama apa yang diajarkan, merasa paling kosong, maka saya bangkit daripada majelis saya itu, saya paling banyak dapat ilmunya. Karena a'lam minhum, saya paling berilmu dari kalangan orang-orang yang hadir majelis. Nah, jadi kalau bahasa motivator itu kosongkan gelasmu. Nah, ini kalau bahasa motivator biasanya begitu ya. Kita suruh kosong gelas itu, kalau udah ada isinya mau
kondisi kayak apa? Orang udah penuh, luber. Yang baru tuh nggak bisa masuk karena yang lama udah ada di dalamnya. Nah begitulah lebih kurang kalau seandainya kita ngaji. Ya. Kalau saking senangnya sama ilmu ini, Imam Abu Yusuf itu tuh sampai meninggal dunianya Pak, sampai meninggal dunianya itu nanya tentang ilmu. Lagi sakaratul maut, kata beliau itu lagi saya diceritakan itu lagi sakaratul maut, terus tiba-tiba beliau nanya tentang masalah kepada murid-muridnya, suatu masalah fikih. Jadi kata murid-muridnya, Syekh, Kiai, masa udah dalam keadaan seperti ini masih bertanya tentang fikih itu gimana? Nah, beliau, saya ini pengen meninggal dalam keadaan mudzakarah, berdiskusi tentang ilmu. Itu kan bahagian dari jihad. Bermudzakarah dan juga berdiskusi tentang ilmu atau belajar tentang ilmu itu juga bahagian dari jihad. Makanya Bapak ini di sini nih sebenarnya lagi jihad, Pak. Nah, jihadnya lawan mata. Jadi jihadnya lawan mata. Kalau dulu mas sahabat berdarah-darah, kalau Bapak mas sampai nonggeng-nonggeng gitu ya. Berjihad itu enak sekali ya, bukan berdarah-darah ini kan, sampai terpulang maksudnya ini ya. Itu jihadnya. Makanya bahasanya Amr bin As, Sayyidina Amr bin As Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu ketika nanya Nabi, wa ma ghanimatu majalisil dzikir. Ghanimah itu kan harta rampasan perang ya. Ghanimah, harta rampasan perang dari majelis zikir yang saya lakukan itu apa? Kata Nabi, ghanimatu majalisil dzikri al-jannah fal jannah. Cuma satu ghanimahnya, surga. Masyaallah. Ini ghanimah itu harta rampasan perang. Kalau habis berjuang, kalau habis berjihad, menang, dapat ghanimah, ada harta rampasan perang yang tersisa atau yang ditinggalkan oleh musuh. Itu semuanya jadi milik pemenang. Itu dari dulu. Siapapun dari dulu hukum peperangan itu bukan hanya Islam gitu ya. Siapapun dari dulu itu begitu. Nah, cuma untuk ahlul majelis zikir ya, karena sekarang kita ini majelis zikir, Pak. Jangan dianggap majelis zikir itu hanya yang menyebut, tapi yang mengulang-ulang dan memasukkan dalam hati kita agar hati kita ingat kepada Allah. Ini juga majelis zikir. Zikir qalbi malah lebih tinggi daripada zikir hanya dengan lidah. Kalau zikir hanya dengan lidah dapat pahala, insya Allah itu ya dapat pahala. Cuma perubahannya apa? Cuma ada manfaatnya buat orang lain apa? Nggak ada. Hanya untuk Bapak. Kalau Bapak zikir itu hanya dengan majelis zikir itu hanya dengan lidah. Tapi majelis zikir dengan lidah dan hati, kita tadi udah majelis zikir tadi tuh habis subuh itu majelis zikir. Ada zikirnya kan, zikir habis sholat, majelis zikir. Tambah majelis zikir dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan hati. Ini zikir hati yang mengingat-ingat tentang Allah dan hari kiamat, mengingat-ingat tentang perkara-perkara yang disukai Allah. Ini juga majelis zikir. Nah, maka ini lebih manfaat karena Bapak ada setelah datang dari sini dengan keluar dari majelis ini harus berbeda. Beda pengetahuannya, beda amalannya, beda rasanya, beda fokusnya, beda pengalamannya, pasti beda. Makanya Nabi bilang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kasih ilmu agama. Kalau Allah ingin Bapak jadi orang baik, pasti Allah fahamkan dan Allah kasih agama, ilmu agama, pasti. Yang baik nanti jadi keluarganya jadi baik, anaknya jadi baik, istrinya jadi baik, hartanya jadi baik, hatinya jadi baik. Itu pasti itu. Nah, ini konsekuensinya ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita di halaman yang megang buku maksudnya di halaman 12. Nah, itu masih perkara sekolah. Nah, saya agak panjang sedikit. Ya nggak megang buku ya. Jiping kalau bahasa orang Betawi itu dulu jiping Pak. Ngaji kuping. Sampai syarat sah sholat. Jadi kemarin kita sudah masuk syarat wajib sholat. Siapa-siapa saja yang wajib sholat, panjang lebar kita bicara agar ataupun kita diskusi agar hati kita ini berusaha membesarkan sholat. Nah, ini pada Sabtu yang kemarin. Kayaknya baru kemarin Sabtu ya Pak ya? Iya. Baru kemarin. Perasaan gitu kan? Masa udah kemarin pindah lagi kan? Cepat banget ini Allah Akbar.
Jenggot aja belum tumbuh. Tanda kiamat ini ya. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syarat sah. Yang pertama Pak, syarat sah sholat itu yang pertama adalah intinya masuk waktu sholat. Nah ini sholat yang punya waktu. Nah sholat itu ada 3. Ada sholat yang punya waktu, ada sholat yang punya sebab, ada sholat yang nggak punya waktu, nggak punya sebab. Ya, kalau sholat yang punya waktu itu sholat wajib. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya sholat itu ada ketetapan yang ditetapkan waktu bagi orang beriman. Ketika datang malaikat, ketika Isra wal Mi'raj, turunnya Nabi itu sebelum subuh sudah turun. Terus kemudian saat ketika subuh itu kan diwajibkan 5 waktu Pak. Sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat belum? Sudah. Karena Nabi sendiri itu sholat, tapi tata caranya seperti apa wallahu a'lam gitu ya. Yang jelas sudah ada kewajiban sholat. Karena Nabi itu ketika di Gua Hira kurang lebih dalam seminggu ataupun 10 hari paling lama 1 bulan di Gua Hira itu beliau ya sholat. Tahannus itu sholat, menyendiri itu sholat. Nah terus kemudian dari sejak beliau menerima wahyu sampai beliau sampai beliau di Isra wal Mi'rajkan itu sudah ada sholatnya, tapi bukan sholat 5 waktu. Gitu ya Pak ya. Turunlah di subuh itu, Isra wal Mi'raj itu. Terus kemudian subuh itu belum sholat. Subuh itu belum wajib karena belum dikasih tahu caranya. Zuhurnya malaikat Jibril baru datang. Zuhurnya itu. Jelas ya Pak ya? Zuhurnya datang, kemudian hilang lagi, naik lagi ke langit. Asarnya datang lagi, maghribnya datang lagi, isyanya datang lagi, subuh besoknya datang lagi. Itu datangnya malaikat Jibril di awal-awal waktu. Pada hari pertama itu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, sampai subuh di awal waktu. Pada hari berikutnya, Jibril itu datangnya di akhir-akhir waktu. Di akhir waktu zuhur baru datang. Di akhir waktu asar baru datang. Di akhir waktu maghrib baru datang. Akhir isya, akhir subuh. Jadi dalam 2 hari itu training sholat. Gitu ya lebih keren. Ini training sholatnya Jibril. Oh trainernya Jibril luar biasa ya. Nah kata malaikat Jibril, as-sholatu ma baina hadza wa dzaka. Ma baina hadza wa hadza. Waktu sholat itu antara waktu kemarin saya datang dengan waktu sekarang saya datang. Jadi sengaja malaikat Jibril itu datangnya di awal pada hari pertama, di hari kedua itu di akhir. Berarti waktu sholatnya itu memang ditentukan oleh malaikat Jibril. Itulah maksudnya. Jelas ya Pak ya? Makanya sholat 5 waktu itu termasuk sholat yang memiliki waktu. Duhanya punya waktu, witirnya punya waktu, tarawihnya punya waktu. Banyak ya sholat punya waktu. Ada sholat yang gak punya waktu tapi punya sebab, yaitu diantaranya sholat sunnah tahiyatul masjid. Bapak gak usah nunggu waktu kapan, pokoknya setiap karena sebabnya ada yaitu masuk masjid, sholat gitu ya. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Kalau sekalian ini masuk masjid, jangan duduk dulu kata Nabi, hatta yusalliya rakaatain, sampai sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Pokoknya setiap masuk masjid sholat. Bapak keluar, masuk lagi, sholat lagi. Sunnahnya tuh begitu. Pokoknya setiap ada sebab. Bapak mau melakukan perjalanan, sebabnya adalah melakukan perjalanan. Sholat sunnah safar namanya. Bapak ada hajat, sholat hajat. Ada keperluan, sholat sunnah hajat. Itu sholat dengan sebab. Ada yang ketiga, sholat nggak ada waktunya, nggak ada sebabnya, yaitu sholat sunnah mutlak. Nabi SAW bilang, as-sholatu khairul umur, man sya'a falyastaghfir wa man sya'a falyastaqil.
sholat itu sebaik-baik perkara yang ditetapkan Allah. Siapa yang mau memperbanyak silahkan perbanyak. Siapa yang mau sedikit sholatnya silahkan sedikit. Jadi sholat apa ini yang bisa diperbanyak disedikitin? Kalau sholat mutlak. Kalau sholat sunnah wajib nggak bisa diperbanyak. Bapak mau sholat subuh jadi 6 rakaat, ya nggak bisa. Ya nggak bisa diperbanyak, nggak bisa disedikitin. Memang ini zuhur kelamaan, jadi 2 rakaat atau dari 1 rakaat aja nggak bisa. Jadi yang bisa diperbanyak dan dipersedikit adalah sholat apa? Mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak inilah yang dilakukan para ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, sholatnya itu 300 rakaat. Lebih kurang ya. Imam Muhammad Ibnul Munkadir itu sholatnya 150 rakaat. Nggak banyak sih. Oh ini gaya nggak banyak sih. Kayak kuat aja ini kan ya. Tarawih yang 20 aja kita nyari yang 8 kok gitu. Begitu lebih kurang kan. Nah itu lebih kurang begitu. Kalau di Tarim Pak, di Hadramaut itu di Yaman, di Tarim itu sholat 100 rakaat tarawih 100 rakaat itu biasa. Luar biasa ya. Jadi mereka itu ada waktu, jadi sesama masjid tidak saling bersaingan gitu kalau ditarik gitu ya. Jadi di masjid ini nanti dari habis isanya misalnya jam 7:30, bisa 7:30 sampai jam 8 di masjid ini. Jam 8 sampai 8:30 nanti baru di masjid yang itu mulai tarawih. Nanti jam 8:30 sampai jam 9 baru di masjid lain. Jadi Bapak bisa ngikuti itu sampai subuh. Dan ada aja yang sholatnya itu tarawihnya mulainya sebelum sahur, sebelum subuh. Jadi kalau seandainya ngikutin satu dan setiap masjid 20, berarti kalau 5 masjid aja 100. Oh itu. Jadi kalau ditarik itu memang banyak gitu ya, negara Arab tuh kayak gitu. Kalau Ramadan malam itu nggak tidur, memang begadang, wadah ya. Pagi harinya setelah subuh sampai kayak gini sampai isra duha udah tuh kan nggak ada sarapan kan, kayak kota mati udah tidur semuanya karena malamnya ibadah suntuk sampai zuhur. Nanti bangun zuhur barulah itu baca Quran sebagainya. Asar sebelum maghrib ikuti pengajian kuliah kajian gitu lebih kurang ya, sampai maghrib isya begitu lagi terus. Jadi sepanjang malam ini benar-benar Ramadan kita ya masih gak ada apa-apanya kita ya. Allah Akbar, luar biasa ya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi itu sholat yang banyak itu sholat sunnah mutlak ya. Nah itu nggak ada sebab. Nah sekarang ini yang kita mau bahas adalah sholat fardu khususnya. Dan umumnya semua sholat yang memiliki waktu. Maka syarat yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu. Itu koma sih sebenarnya. Nah, cuma untuk mengetahui. Jadi gini Pak, nggak sah sholat. Sekali lagi ulang, nggak sah sholat kalau waktunya itu di agak-agak, hanya di terawang. Kalau dibilang memperkirakan waktu tuh berarti masih pakai ijtihad, masih pakai usaha. Kira-kira itu udah masuk belum ini? Lihat jam, ngelihat matahari, nanya sama orang. Itu namanya ijtihad, ada usaha untuk mengetahui masuknya waktu. Tapi kalau pakai penerawangan, menurut saya ini gimana nih pakai penerawangan ini kan? Udah masuk ini waktunya. Bapak taunya dari ini kan pakai penerawangan ini kan namanya kan, pakai ramalan. Kayaknya udah masuk. Bapak taunya dari mana udah masuk waktu sholat? Feeling. Loh, feeling itu gimana nih kan? Ini pakai feeling itu nggak bisa. Walaupun ternyata nih kalau dalam kitab fikih, walaupun ternyata Bapak sholatnya di waktu yang sudah masuk, tapi karena nggak pakai ilmu, pakai feeling, pakai terawangan tadi itu, pakai perasaan, nggak ada dasar landasan ilmunya tuh nggak ada, maka sholatnya nggak sah. Walaupun sejatinya memang feeling Bapak benar, jelas ya Pak? Jadi intinya yang namanya mengetahui masuk waktunya sholat, yang namanya tahu itu ada sandarannya.
Pak taunya dari mana? Oh ini karena mataharinya udah agak ke arah barat, tenggelam di barat kan? Udah agak ke barat, berarti udah zuhur, ini udah masuk. Jelas ya Pak ya? Nanti akan masuk pembahasannya nanti kapan waktu-waktunya. Tapi yang jelas ngelihat dulu mataharinya. Ngelihat matahari itu bukan ngelihat begini gitu, bukan Pak. Silau tuh gimana ngelihatnya? Ngelihat matahari itu dari bayangan. Bayangan udah pindah belum ke timur? Kalau bayangan udah pindah ke timur, berarti mataharinya di barat. Jelas itu caranya Pak ya? Nah gitu. Makanya kalau Bapak ke masjid-masjid bersejarah, biasa Demak misalnya itu ada jam ini kan, jam matahari. Jadi ada besi, kemudian ada pembulatan-bulatan itu. Kalau masuk sini berarti udah zuhur, masuk sini berarti udah asar gitu ya. Itu jam matahari maksudnya. Karena memang memastikan zaman dahulu itu pakai seperti itu. Dan Nabi juga mengajarkannya begitu dulu ya. Kalau sekarang pakai aplikasi lah kalau sekarang ini. Nah, jadi urutan cara-cara berikut. Nah, ini kan A, melihat langsung masuknya waktu secara yakin. B, kalau nggak ada A, baru B. Ada orang yang ngasih tahu. Orang ini ngasih taunya dari keyakinan dia. Dia yakinnya punya ilmu. Dia punya ilmu astronomi misalnya. Dia udah tahu udah masuk waktu. Jadi atau ilmu falak kita sebutnya. Udah masuk waktu, maka dia boleh kasih tahu dari keyakinannya. Kita boleh pakai apa yang dia sampaikan. Yang ketiga, jam. Muadzin yang terpercaya pada saat mendung, contohnya nggak kelihatan ini A, B baru C. Yang D, ijtihad. Ijtihad itu berusaha memperkirakan. Jadi perkiraan itu ada usahanya. Nah, usahanya itu dari orang yang bisa melihat dengan suatu aktivitas atau semisal aktivitas. Contoh begini Pak, semua jam nggak ada yang fungsi. Ini contoh sederhana ini misalnya ya, contoh aja sederhana. Nggak ada jam, nggak ada handphone, nggak ada aplikasi, nggak ada orang yang ngasih tahu daripada keyakinannya. Terus Bapak ingin memperkirakan waktu sholat. Jangan Bapak lah, ada orang dalam penjara biar mudah. Nah di penjara misalnya jamnya nggak ada, handphone nggak dikasih, nggak dikasih tahu juga. Apalagi kalau penjaranya penjara bawah tanah, lebih parah lagi. Atau penjaranya penjara yang di isolasi, nggak boleh ketemu orang sama sekali. Terus kita memperkirakannya gimana? Nah, memperkirakannya dengan aktivitas. Contoh sederhana ijtihad. Ijtihadnya pakai aktivitas, pakai perbuatan. Tadi saya tidur itu biasanya saya tidur rata-rata tuh kebangun jam 4. Pakai tidur. Tidur biasa saya kebangun tuh jam 4. Berarti mungkin sekarang kira-kira jam 4. Kalau jam 4 belum subuh gitu kan. Nah, terus kemudian atau pakai menjahit. Biasanya saya menjahit satu baju itu 2 jam atau 3 jam. Nah, maka sekarang ini kalau dari tadi saya habis zuhur saya menjahit, berarti kira-kira dikit lagi udah asar. Begitu lebih kurang. Jadi hitungnya pakai perbuatan, aktivitas yang biasanya dilakukan. Nah, begitu cara ijtihad ya. Kemudian yang E, kalau seandainya enggak juga yang D, yang E. Yang E ijtihad atau memperkirakan waktu dari orang yang buta itu dengan suatu aktivitas. Kemudian yang F, nah tadi orang melihat, sekarang orang buta. Orang buta juga memperkirakan ya. Yang F, taklid, ngikutin apa kata orang. Yang penting ada orang yang bilang udah masuk, ikutin. Gitu aja ya. Yang penting ada orang yang bilang udah masuk waktu, ikutkan. Nah ini namanya taklid. Boleh, selesai. Nah ini A sampai F ini sekarang ini kita pakai aplikasi itu jatuhnya adalah yang B. Ada yang memberitahu melalui keyakinannya. Ya sekarang orang yang kita yakini adalah aplikasi. Karena aplikasi daripada ilmu astronomi atau dari perhitungan ahli astronomi. Kita udah tahu waktu sholat di 20 Desember 2023. Tidak bisa sekarang ini karena pakai ilmu astronomi, perhitungan kan Pak? Kan kita belum tahu sekarang lebarannya kapan. Ramadan aja bisa diprediksi, begitu lebih kurang. Karena punya ilmu astronomi. Jelas ya Pak ya sampai sini ya. Nah, kalau begitu berarti aplikasi yang kita pakai itu sama dengan orang yang punya ilmu astronomi ngasih tahu kita kapan masuknya waktu. Jadi itu juga sudah sah. Nah, sekarang tuh begitulah intinya.
Nah, yang tidak boleh adalah tadi menggunakan feeling. Nah, Bapak boleh lihat di halaman selanjutnya dulu bahwa kapan saja masuknya waktu sebelum kita masuk ke syarat berikutnya. Nah, di sini ada gambar, walaupun gambarnya jelek minta maaf ya Pak ya. Ya, yang penting gambar lah kan gitu ya. Nah, bacanya ini gimana ini bacanya ini? Ini ada matahari. Ini bukan bunga Pak ya, jangan ngeledek ya. Ini matahari Pak ya. Nah, jadi matahari pertama itu di tengah. Di tengah matahari, di bawahnya itu yang kotak itu adalah tiang atau besi atau apa sajalah benda, gitu ya. Nah, matahari di tengah itu namanya istiwa, gitu ya Pak ya. Jadi katulistiwa itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab khatul istiwa, garis tengah. Jelas ya dia? Iya, kita ini sebenarnya orang Arab, kita ini sebenarnya gitu ya, orang Araban gitu. Nah, cuma ya ada yang anti Arab ya wajar aja sih, karena nggak ngakuin nenek moyang kita bukan seorang pelaut, bukan Pak. Nenek moyang kita bukan, ya. Nenek moyang kita seorang nabi kan, Nabi Adam kan. Nah, terus itu istiwa. Istiwa itu di tengah. Istiwa itu artinya lurus. Istiwa itu artinya garis lurus. Nah, jadi ketika tepat apa namanya tiang misalnya, terus matahari tepat di atas langitnya, maka ini namanya istiwa. Belum masuk waktu zuhur. Loh, ini waktu yang diharamkan untuk sholat. Istiwa ini. Jelas ya Pak? Ada bayangan nggak? Ada. Ya, sebahagian negara nggak ada, tapi di kita masih ada, walaupun sedikit. Masih ada bayangannya. Jadi nggak tepat sekali ini benda, kemudian matahari tepat banget begini, enggak. Kalau di kita agak gini dikit atau agak gini dikit, pokoknya masih ada bayangannya sedikit. Nah, taunya dari mana ini bayangan kita nih? Matahari istiwa tuh gimana cara taunya? Cara taunya adalah bayangan itu udah paling pendeknya bayangan, nggak pendek lagi. Ini Pak ya, gambarannya ya. Ini misalnya tiang. Ini apa Pak? Botol. Nah, gitu ya. Ini misalnya ini tiang ya. Masih ada kejebak ya. Terus kemudian ini misalnya ini tiang, misalnya. Nah, pertama matahari terbit dari timur. Berarti ketika matahari terbit dari timur, bayangannya kan di barat. Matahari baru terbit, bayangan pasti panjang. Karena sorotan sinarnya itu kan jauh gitu kan. Maka pasti bayangannya panjang. Gitu ya Pak ya. Makinlah matahari itu naik, makinlah pendek nih bayangan. Pahami, bisa dipahami ya Pak ya? Paham, ya. Bisa, ini lagi jihad ya Pak ya. Siap. Terus kemudian makin naik, makinlah dia pendek sampai dia nggak pendek lagi. Nah, ini bayangan istiwa namanya. Jelas ya Pak? Jelas Pak. Kalau dia udah nggak pendek, berarti matahari itu udah di sini, udah nggak pendek lagi sudah. Ternyata dia bukan memendek, tapi berpindah. Sebegini nih bayangannya. Berpindah. Tadinya dia ke barat, timur karena mataharinya di barat. Sekarang matahari kan pindah ke barat karena mau terbit, mau tenggelam kan. Matahari kan ke barat sekarang. Berarti bayangannya di timur. Gini jadinya. Jelas kan Pak? Jelas kan ya? Jelas. Nah, ini ya semoga bisa juga begini-gini nih, apa nggak jelas juga ini kan. Ini kan pindah. Ketika dia pindah, itu berarti namanya istiwa. Ini pindahnya bayangan dari timur, di kita ke timur sampai ke barat, berarti sudah masuk zuhur. Namanya matahari udah tergelincir. Tergelincir itu kan kepleset Pak. Mana matahari kepleset? Dulu saya ngertiin dari kecil itu kalau belajar fikih, atau belajar kitab, ngartikan zawal syams tergelincir matahari. Bingung kita. Apa maksud tergelincir kan? Keplesetnya matahari. Lo kepleset gimana? Gini kan susah memahaminya kan? Jadi tergelincir itu bahasa orang lama.
Bahasa kita miring matahari itu udah condong ke barat. Miring ke barat itu namanya tergelincir, pindah. Tergelincir itu maksudnya begini, pindah. Kita bukan ngeliatin mataharinya pindah, ngeliatin bayangannya. Jelas ya Pak ya? Nah ini jadi setelah Bapak belajar ini bukan ngeliatin matahari gini-gini, bukan gitu kan? Keliru, lihatnya bayangannya. Bapak bikin aja jam sendiri, bikin eksperimen sendiri kalau memang mau ya. Pindahlah dia masuk waktu zuhur. Jadi bayangan paling pendek itu adalah bayangan ketika matahari di istiwa, tepat di atas buminya. Nah, jelas ya, belum masuk waktu zuhur. Dan itu waktu yang diharamkan sholat kalau sholatnya tidak ada sebab yang lebih dulu dari sholat. Ya, kalau sholat qadha nggak apa-apa, nggak masalah karena punya sebab. Kalau sholat tahiyatul masjid nggak masalah karena punya sebabnya lebih dulu daripada sholatnya. Sholat sunnah wudhu nggak masalah karena wudhu dulu baru sholat. Ya, tapi yang nggak boleh sholat sunnah hajat. Saya sholat dulu baru hajatnya terkabul, berarti asbabnya itu belakangan. Nggak boleh berarti di waktu istiwa tadi itu. Sama kayak sekarang nih habis subuh nih nggak boleh sholat hajat. Jelas ya Pak ya? Nah, sama sholat sunnah safar, sholat sunnah berpergian. Pergi dulu apa sholat dulu? Sholat dulu baru pergi kan? Maka sebabnya kan lebih belakang daripada sholatnya, lebih akhir dari sholatnya. Ini nggak boleh dilakukan di waktu haram. Waktu haram ini habis subuh, habis asar, sama tadi waktu istiwa. Ya, jelas ya. Nah, terus miringlah dia masuk waktu zuhur. Tapi Pak jangan salah, waktu istiwa ini waktu mustajab. Nah, waktu dekat-dekat zuhur ini waktu mustajab. Jadi kalau doa nabi-nabi itu bilang bahwa tuftah abwabus sama, lagi dibuka ini pintu-pintu langit pada saat ini, itu pada waktu tengah hari tadi itu, sebelum saat-saat detik-detik sebelum zuhur. Ya kira-kira 5-10 menit sebelum zuhur itu istiwa. Ya, pindah dia masuk zuhur. Terus matahari berarti berada di mana? Di barat. Yang kita bahas zuhur dulu. Kenapa? Karena Jibril ngajarinnya waktu zuhur dulu. Seperti tadi saya bilang ya, turunnya Isra Mi'raj. Jadi ulama tuh di dalam kitab fikih kalau bahas waktu sholat pasti zuhur dulu. Silakan Pak, nggak zuhur dulu kan? Karena ingin mengikuti malaikat Jibril. Oh luar biasa itu kan? Malaikat Jibril turun dari bar Isra wal Mi'raj, terus kemudian subuhnya itu nggak sholat. Nanti zuhurnya baru mulai sholat. Maka kalau menjelaskan waktu sholat dari zuhur dulu. Nah, setelah masuk sholat, pindahlah itu ke barat, mulai zuhur, ada sholat. Mataharinya terus turun, ini ke arah barat, saya tulis tuh ya, ke arah kanan. Bapak lihat di gambarnya itu ya. Mataharinya ke arah kanan itu ke arah barat. Bendanya 1 meter ini Pak, contohnya benda 1 meter. Bayangan istiwa sebelah kiri benda itu ada disebut bayangan istiwa. Setelah lewat dari bayangan istiwa itu masuk awal waktu zuhur, dilihatnya bendanya, bayangannya ya. Sampai bayangan benda jadi 1 meter sama dengan bendanya itu habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Jelas ya Pak? Ini benda 1 meter, bayangannya 1 meter lebih dikit karena tadi ada bayangan istiwa tadi. Misalnya bayangan istiwa 5 cm, berarti masuknya waktu asar itu 1 meter 5 cm lebih dikit. Masuk lebih itu udah asar. Jadi 1 kali benda itu habisnya waktu zuhur, masuknya waktu asar. Lanjut ya. Habis asar dari setelah panjang benda 1 meter sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Matahari terbenam, bulatannya semuanya tenggelam. Walaupun sisa-sisa cahaya silahkan benda. Bapak lihat gambarnya itu maghrib Pak, matahari terbenam, akhir asar dan awal maghrib. Lihat bulatannya yang dilihat tenggelam. Walaupun cahayanya masih keluar. Makanya jangan heran kalau maghrib masih terang kok udah maghrib, ya. Jangan heran.
Karena yang dilihat bukan cahayanya, tapi bulatannya. Bisa dilihat di mana? Sono di pantai. Itu baru kelihatan tenggelamnya itu. Bulatannya masuk maghrib. Gitu ya Pak ya. Terus isyanya kapan? Isyanya kan udah nggak ada matahari ya, jadi nggak bisa digambar Pak. Mana isyanya kok nggak ada? Iya nggak ada karena nggak ada mataharinya. Gimana gambarinnya? Itu jelas ya Pak ya. Nah, bukan di terawang-terawang gitu ya. Nah maka isyanya pakai penjelasan di pojok kiri atas. Gitu cara bacanya ini diagram ini. Pojok kiri atas itu awal subuh apa? Akhir maghrib dan awal isya. Yang bawah. Akhir maghrib dan awal isya adalah maghrib itu kapan berakhirnya? Bukan ketika bunyi ini, bukan. Nah, bukan. Ini belum berakhir maghribnya ya. Akhir maghrib dan awal isya itu hilangnya mega. Mega itu bukan PDI. Bukan PDI, bukan. Mega itu adalah cahaya maksudnya ya. Bukan PDI, bukan, tapi cahaya ya. Cahaya merah gitu ya. Mega merah itu warna merah di langit sisa terbenamnya matahari. Sampai warna merahnya hilang, itu akhir waktu maghrib, masuk waktu isya. Sampai kapan isya? Atasnya awal subuh dan akhir isya, yaitu fajar sodik, fajar yang benar. Apa itu fajar? Fajar itu ada cahaya, dia langit mulai cerah cahaya ini, arah cahaya fajar dari selatan ke utara secara horizontal. Secara jujur saya belum pernah melihat cahaya fajar beneran, karena harus belajar falak. Dan saya nggak pernah belajar astronomi, ilmu falak itu, ilmu astronomi itu nggak pernah belajar, jadi nggak pernah praktek untuk melihat fajar itu seperti apa. Karena bagi kita, Bapak kalau coba sebelum subuh Bapak keluar rumah sebelum subuh, sesaat sebelum subuh, coba Bapak cek matahari, Bapak cek langit, mana cahayanya? Nggak kelihatan Pak, bukan kayak cahaya matahari dia. Terangnya itu antara malam sama fajar itu terangnya tuh gimana ngelihatnya? Wallahualam, saya belum pernah ngelihat langsung karena guru-gurunya nggak pernah jelasin juga, nggak pernah. Ayo nanti ya sebelum subuh kita keluar ya, kita cek fajar, nggak pernah gitu ya. Karena itu dalam ilmu falak, yang belajar kayak gitu tuh falak, ilmu astronomi ya. Nah, terus itu untuk akhir isya. Kapan berakhir subuh baru ngelihat lagi di gambar. Nah, kan tadi dari fajar itu ada dua, ada fajar bohong jam 3-an, ada fajar benar itu ketika subuh mulai terang terus sampai sekarang ini terang selesai. Tapi kalau fajar bohong itu terang sebentar terus hilang, itu katanya fajar bohong, itu jam 3-an sunnah azan. Sebenarnya ini jarang dihidupkan kalau di Indonesia nih. Azan itu subuh 2 kali, setengah jam atau 1 jam sebelum subuh sunnah azan. Nah ini dia. Kalau di Mekah ya begitu, di Madinah ngidupin karena di zaman Nabi itu memang azan itu 2 kali. Azan tahajud kita sebutnya ini, azan tahajud sama azan subuh. Siap nggak Bapak ngidupin? Oh orang gila nih. Nggak ngaji. Karena biasanya yang nggak ngaji itu banyak komplain. Itu bisa aja masalahnya. Karena dia nggak tahu itu aja. Dulu Pak Azan itu 2004 kan Azan itu. Awal-awal datang, wah Syekh maunya ngamalin. Jadi ketika ngamalin orang kampung sampai datang ke pondok, dianggapnya ajaran sesat. Hanya gara-gara azan 2 kali. Udahnya ajaran sesat, kemudian udahnya azan 2 kali, kan perempuannya pakai cadar, pakai nikob, ya kan? Mulailah tambah, wah ini ajaran sesat lah apa segala macam. Tapi ya itulah, kalau orang ikhlas mah ya alhamdulillah kan, Allah bantu. Sekarang orang kampung malah terbantu dengan azan pertama di azan di pondok kami itu yang di sana Ciampea itu. Jadi kan kalau udah azan jam 3 ya. Kayak gitu orang kampung tuh. Jadi pos ronda tuh udah ngerti. Orang-orang Siskamling tuh udah ngerti itu. Dia kalau seandainya jam 3 udah kalau azan udah jam 3 ini berarti. Kayak gitu lebih kurang. Malah terbantu karena sudah pembiasaan.
Jadi awal-awal emang aneh. Bada'ad dinu ghariba wa sayaudu ghariba. Agama itu kata Nabi awalnya asing, aneh orang ngamalin agama. Nanti lama-lama orang banyak beragama, tapi akan datang suatu zaman kata Nabi ini agama terasa asing lagi. Ngamalin agama tuh orang jadi aneh. Gitu ya. Kita pakai siwak, aneh orang itu. Dulu mah orang biasa pakai siwak. Sekarang karena nggak ada yang pakai siwak, orang jadi aneh ngamalin siwak. Begitu lebih kurang ya. Nah, kata Nabi tuh balil ghuraba. Beruntung bagi orang-orang yang aneh. Siap jadi orang aneh, Pak? Saya. Orang aneh, orang asing gitu ya, ghuraba ya. Nah, kayak gitu lebih kurang. Aneh itu kata Nabi maksudnya aladina yatamassakuna bisunnati, yang berpegang teguh dengan sunnahku. Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu pasti kelihatan aneh. Apalagi zaman sekarang yang dimana sunnah banyak mati gitu ya. Nah, di antaranya ada 2 kali. Nah, gitu lebih kurang ya. Ada katanya ada anekdot begini, Pak. Ada aki-aki azan. Jangan bersinggung pagi ya gitu ya. Ada aki-aki azan. Itu azannya itu jam 10. Akhirnya orang kampung tuh pada marah. Ini apa ini jam 10 pagi kok azan, ini gimana sih ini? Pakai mic lagi. Dasar kokong gila dong. Datang warga datang ke masjid, kok ngapain azan? Terus aja azan. Selesai azan, ngapain kau azan? Gila ya kok? Lu yang gila katanya. Kamu yang gila. Giliran saya azan di waktunya nggak datang. Sekarang saya azan di waktunya, saya azan di bukan waktunya, kalian malah datang. Katanya gitu katanya. Salah nggak Pak jelaskan? Giliran saya azan di subuh nggak datang juga. Saya azan di zuhur nggak datang juga. Jadi saya azannya ya di bukan waktunya, biar pada datang warga. Astagfirullah. Nah, benar juga sih singkong sebenarnya. Jadi yang gila siapa sebenarnya ini kan? Kita coba ini, Bib. Iya gitu ya. Terus kemudian itu anekdot aja Pak. Tapi itu riwayatnya sahih apa nggak maudhu ya? Mungkin itu palsu atau gimana nggak tahu juga. Nah ini sekarang akhirnya waktu subuh tuh kapan? Nah ini di bawah tuh Pak, bulan matahari itu mulai terbit. Nah jadi ketika lagi titit tadi itu ya, itu namanya syuruk. Syuruk itu artinya terbit matahari baru habis waktu subuh, nongol dikit, itu namanya habis waktu subuh dah. Itu namanya syuruk, tapi belum waktu duha. Nah ini penting nggak, benar nggak nih Pak? Benar. Ini masih waktu haram untuk sholat menurut kebanyakan ulama. Lah orang yang nggak paham titit sholat enggak, tambah 15 sampai 20. Bapak cek di Mekah Madinah itu justru malah dia ngasih waktu tambah syuruk, terus kemudian ada waktu duha lagi. Kalau kita kan subuh, syuruk, zuhur. Kalau dia enggak, subuh, syuruk, duha, baru zuhur. Duha itu 20 menit setelah syuruk. Kalau sekarang syuruknya 43, tambah 20 menit berarti 6:03. Jelas nggak Pak? Jelas betul. Kalau di Madinah tuh kalau tambah 20 menit. Kalau dalam kitab fikih, contohnya kitab Taqrib Sadida ya, itu nambahnya 16 menit. Nggak sampai 20, 16 menit lah. Minimal lah 15 ke 16 menit lah nambahnya. Jadi kalau syuruknya jam 15.43 tambah 15 menit, berarti 58. Berarti jam 6. Baru waktu isyraq atau duha. Sama aja, isyak sama duha sunnah sama aja sebenarnya, ya Pak ya. Nah itu, tapi yang nggak ngerti ya, ini sholat, saking pengen mendapatkan pahala haji umroh, nggak keliru. Nah, ya memang Nabi bilang gitu, orang yang sholat duduk berzikir setelah sholat berjamaah subuh sampai terbit matahari, terus dapat sholat 2 rakaat, dia mendapatkan subuh dapat haji dan umroh, pahala haji umroh sempurna. Tapi waktu terbitnya mataharinya itu sampai seukuran 1 tombak. Nah sebut kalau bahasa fikih itu 1 tombak. Kita sekarang nggak pernah lihat tombak. Tombaknya siapa? Tambah lagi kan, ditambah lagi nih kan. Gimana ukur 1 tombak? Makanya orang ahli falak tuh udah hitung 1 tombak zaman dahulu itu 16 menit. Jadi tambahlah 16 menit Pak, gitu.
Saya sampaikan ini ke Azikro. Jadi Azikro itu di Azikro Pak komplain. Karena kalau ada sebagian ustadz yang kalau udah titip nggak berhenti pengajiannya. Akhirnya ustadznya ditinggal oleh beberapa jamaah, dia sholat isyraq aja, lagi pengajian sholat. Duh, gimana ini? Kalau semua jamaah begitu, ya kabur ustadznya. Ngajarin siapa orang semuanya orang belum ditutup kok sholat? Nah itu satu ya adabnya ya. Kan nggak enak Pak, kita lagi enak-enak makan, tiba-tiba pergi misalnya tuh ya, kan nggak adab itu kan. Contoh sederhana ini ya. Ataupun juga bapak lagi enak-enak ngomong, tiba-tiba ditinggal, kan nggak enak kan? Nggak enak itu kan? Atau bapak lagi enak-enak telepon ditutup tiba-tiba, kan nggak enak. Nah itu adab namanya. Satu dari segi adabnya yang keliru. Nah saya bilang begini, nggak usah takut dengan haji umroh itu, karena haji umroh itu yang penting masuknya sholat duha. Jadi setelah bapak ini zikirkah, baca Qurankah, atau taklim ngajikah ini kan, sampai waktunya duha itu, terus bapak nanti sholat duha. Kata ulama mau sholat duhanya di masjid, mau sholat duhanya nanti di rumah, di kantor, dapat haji umroh. Yang nggak dapat haji umroh itu setelah subuh molor. Itu saja, boro-boro itu ya. Itu yang nggak dapat haji umroh. Paham nggak jelas nggak Pak ya? Jadi nggak mesti suruh kok sholat, enggak gitu loh. Dan waktunya pun duha itu waktunya sampai kapan Pak? Sebelum zuhur sampai tadi istiwa tadi. Jadi bapak sholat duha jam 11:30 masih bisa. Dapat haji umroh nggak? Dapat kalau tadi zikir setelah subuh tuh sampai terbit matahari. Paham ya Pak? Jelas kan? Nah ini cuma kan yang ekstremis nih kan, kaum jihadis ini kan, inginnya cepet-cepet jihad aja kayaknya bawahnya kan, pengen cepet-cepet sholat, ini kan harus ada ilmunya itu makanya gitu loh mestinya ya. Jadi hati-hati sekali. Jadi syuruk itu bukan waktu sholat duha, bukan. Tambah 16 menit. Nggak percaya silahkan datang ke Mekah Madinah. Begitu juga sama ya. Nah, syaratnya itu gitulah lebih kurang. Jadi hati-hati. Tolong disampaikan nanti ke jamaah yang lain juga sama ya. Tolong disampaikan tambah 15 menit lah paling enggak. Atau kalau susah itu 16 menit, 15 menit lah paling enggak. Ya. Syarat kedua udah bisa ke menghadap Ka'bah ya. Nah, ada pertanyaan nggak Pak? Ada Bib. Ya, Ustaz Afri. Kanan dulu ya. Siap. Sunahnya kanan. Kalau untuk sholat isya pernah membaca atau pernah mendengar pendapat bahwa sholat isya itu cuma sampai tengah malam, jadi tidak boleh sampai dengan menjelang subuh. Itu yang kira-kira berdasarkan fikih, terutama Syafi'iyah, kira-kira yang benar gimana ya Pak? Ya, sebenarnya mazhab Imam Syafi'i isya itu, dan setahu saya itu mazhab lain juga kayaknya. Ini isya itu memang sampai subuh. Isya itu sampai subuh. Adapun pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir itu waktu sebutnya waktu ikhtiar. Jadi gini Pak, dalam satu waktu sholat, misalnya sholat zuhur atau sholat isya biar mudah. Sholat isya itu di dalam fikih dibagi-bagi lagi waktunya. Pertama, ada waktu afdol. Waktu paling afdolnya sholat adalah ketika masuk waktu isya langsung wudhu, persiapan sholat, langsung sholat. Ini waktu afdol. Setelah waktu afdol berlalu, ada yang namanya waktu ikhtiar, waktu pilihan. Masih ada waktu pilihan ini, masih waktu terpilih, waktu pilihan. Itu berlangsung sampai sepertiga malam yang pertama. Itu dia tuh, waktu ikhtiar itu namanya. Masih bagus. Tapi yang kedua, tingkatannya tuh nggak paling afdol, nggak paling utama, tingkatan kedua. Kemudian setelah waktu ikhtiar, masuk ke waktu jawaz, waktu masih boleh sholat. Itu dari sepertiga malam sampai akhir waktu yang masih mencukupi. Setelah waktu jawaz, waktu boleh, lanjut ke waktu haram. Kapan waktu haram? Waktu haram itu adalah ketika waktu sholat sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan sholat dari takbir sampai salam. Bukan berarti sholatnya jadi haram jadi nggak sholat, bukan.
sholat di waktu itu, sholat gugur kewajibannya, tapi kalau sengaja menunda waktu sampai nggak bisa sempurna sholat di waktunya, haram gitu, maksudnya dapat dosa. Isya nih, Isya kan 4 rakaat. Bapak butuh 4 rakaat itu misalnya 10 menit. Ini 8 menit lagi waktu subuh. Nah gitu contohnya. Pas ketika tahiyat belum salam udah keburu subuh, dosa. Kalau sengaja ya, kalau menundanya sengaja ya, bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, bukan. Ini karena sengaja ya. Pas bapak udah assalamualaikum, Allahu akbar, kumnya belum, udah keburu adzan subuh, gugur kewajibannya iya, tapi dosa karena nunda waktunya, namanya waktu haram. Nah, ada waktu darurat. Waktu darurat Isya adalah waktu jamak, yaitu di waktu maghrib, jamak takdim maksudnya. Itu waktu. Jadi dari satu waktu sholat itu dibagi-bagi lagi sama ulama. Jadi maksudnya habis waktu di sepertiga malam yang pertama itu bukan habis waktu sholat Isya, tapi habis waktu ikhtiar sholat Isya. Nah begitu. Jadi ada waktu ikhtiarnya, ada waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu haram, waktu darurat. Nah dalam satu waktu itu dibagi 5 waktu lagi. Jelas ya, Ustaz ya? Tapi ada satu lagi, kalau misalnya ada pendapat kalau misalnya ini waktu sudah waktu jawaz lagi, sebelum haram itu apa? Sebelum haram jawaz? Jawaz ya, masih boleh. Ketika misalnya waktu jawaz ternyata masih dapat sampai dengan ruku itidal, katanya dapat sholatnya itu bersalah. Enggak salah, keliru. Enggak begitu, enggak. Jadi yang dilihat waktu haram atau enggak itu sampai salam. Kalau sampai salam dia masih dalam waktu, berarti masih waktu jawaz. Tapi kalau sampai salamnya udah nggak cukup sampai salam, itu waktu haram namanya, waktu hormat. Ya, jelas? Iya, enggak. Iya, haram itu sendiri dapat dosa gitu. Gugur kewajibannya. Pak Dami? Sholat isyraq ada pendapat bahwa waktunya 90 menit setelah sholat besar. Jadi kalau ditambah pendapat yang tersampaikan tambah 15 menit atau 16 menit ya. Iya. Jadi totalnya kurang lebih 98 menit kalau saya hitung. Jadi ada kalau misalnya namanya 90 menit belum masuk. Baru masuk waktu isyraq pendapat. Bahwa waktu isyraq itu umumnya katanya 90 menit setelah sholat subuh. Oh iya. Kemudian tapi kalau saya jadi menambah 16 menit tadi. Kita tambah dari waktu isyraq plus 16 menit. Ya. Kurang lebih 98 menit. Kurang atau 90 menit. Nah itu gini Pak. Sebenarnya waktu matahari itu nggak tepat. Maksudnya kita nggak bilang kalau pas titit matahari udah kayak orang masuk jam kerja kan, nggak begitu kan? Jadi yang namanya waktu asli di mataharinya dengan waktu menit jam yang kita pakai itu jelas nggak tepat-tepat amat. Jadi agak ke maju, agak mundur. Kadang-kadang kalau lagi subuhnya maju dan waktu isyraqnya pun juga maju, bisa jadi 90 menit memang 1,5 jam. Begitu maksudnya. Jadi sama saja. Karena kadang-kadang antara subuh sampai isyraq, ini kadang-kadang itu 1 jam 15 menit udah syuruk. Karena sekarang ini lagi lama, 1 jam setengah baru syuruk, kemudian nanti tambah lagi 15 menit, begitu lebih kurang. Jadi 1 jam bisa 98 menit tadi, 90. Nah, kan beda 8 menit doang kan? Bener kan? Beda 8 menit doang. Karena tadi memang ada waktu toleransi. Kalau di dalam ini ada waktu toleransinya ya. Margin error kayak gitu lebih kurang gitu kan. Jadi ada 5 menit, 8 menit itu nggak masalah itu perkiraan. Kalau kita mengamalkan Yang 16 menit, 90 menit boleh. nggak masalah. Iya, betul. Tidak masuk waktu haram sholat. Iya, seandainya bukan 90 menit pas suruh, bukan. Tambah tadi suruhnya itu tambah, mau tambahnya ternyata 10 menit. Kalau suruh sudah belum pasti 90 menit ya. Belum pasti suruh. Jadi yang lebih enak memang paling enak pakai suruh. Paling enak ngitungnya itu pakai suruh ini tambah 15 menit atau 16 menit. Pak Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar Habib Ahmad Al-Habsyi Solo Pasar Kliwon dan Hafid Umar Al-Hafid ya, Habib Umar bin Hafiz. Itu kalau mencuri ilmu agama itu, Apa? mencuri ilmu agama
Iya, misalkan ada pengajian, Ustadz Arya mengajarkan talaki itu ya tiap pagi. Nah, ini kan apa itu ruang masjid dan ada seseorang misalkan saya di luar, saya mendengar tapi nggak ikut di dalam gitu. Terus saya mengamalkan, saya ngajarin ke anak. Nah itu contoh sebuah apa benar Beb, yang dikatakan mereka berdua itu saya tahu tapi saya nggak ikut belajar di dalam. Terus saya ngajarin ke anak saya. Apa itu bisa dikatakan mencuri ilmu agamanya gitu? Karena saya nggak belajar sama beliau gitu. Mencuri ilmu. Dari kalau saya ingat ada di dalam kitab ini malah di dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah ini kaidah fikih. Siapa? Jadi ada satu cabang ilmu Pak, satu cabang ilmu fikih. Jadi fikih itu punya cabang ilmu lagi ya. Ada fikih mazhab, ada fikih perbandingan, fikih muqarin, ada usul fikihnya, ada kaidah fikihnya. Nah, ada satu cabang ilmu fikih itu namanya kaidah fikih. Ya, kaidah fikih ini yang pertama kali nyusun justru dari mazhab Hanafi, dari ulama mazhab Hanafi. Jadi dia punya kaidah fikih itu disusun sama dia, dan orang yang bukan mazhab Hanafi nggak boleh belajar, gitu dulu, kurang lebih ya. Kalau nggak, akhirnya ada orang dari mazhab Syafi'i kalau nggak salah sampai ngumpet di bawah karpet, dia menggulung karpet untuk dengerin majelisnya ataupun kaidah fikih yang diajarkan oleh ulama mazhab Hanafi ini. Begitu lebih kurang ini saya ingin cerita begitu. Jadi akhirnya jadi tersebarlah ilmu kaidah fikih itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya mencuri ilmu itu nggak masalah. Kalaulah itu dikatakan mencuri, itu nggak masalah selama ilmunya itu ilmu umum. Sekali lagi ya, bedakan tergantung ilmunya. Kalau ilmunya ilmu khusus yang dipelajari oleh orang-orang khusus, gini contoh. Kalau kita ngajarin misalnya algoritma kepada anak SD, ya puyeng Pak. Enggak belum waktunya misalnya ini ya. Ya kita aja yang udah tua nggak ngerti misalnya itu kan, apalagi anak-anak SD itu lebih kurang contoh sederhana ini ya. Terus kita lagi ngajarin kepada ini orang-orang khusus yang kita anggap sudah mampu. Terus tiba-tiba ada orang yang belum levelnya ngambil. Akhirnya pengamalannya salah, pemahamannya salah. Nah, ini nggak benar. Kalau yang dimaksud mencuri ilmunya seperti itu keliru. Tapi kalau ilmunya ilmu umum, misalnya nasihat, hadis Nabi, gitu kan, ataupun juga yang sifatnya motivasi, ataupun juga apa saja yang sifatnya tuh bisa diamalkan secara umum. Nah ini nggak masalah untuk disebar. Makanya ini kan Pak, tidak boleh kita menukil perkataan seseorang, dipotong-potong yang tidak sesuai konteks perkataannya. Misalnya orang lagi bercanda, terus kemudian dipotong, kayak gini nih. Kan kadang-kadang kalau ada yang mau jahat, dipotong lah. Tadi ngomongin Bu Mega, misalnya. Padahal kan nggak ngomongin kan, lagi bercanda. Contoh sederhana kan, tok dipotong nih. Yang suka mau radikal, itu lebih kurang. Itu gara-gara itu. Padahal konteksnya lagi nggak bicara kayak gitu. Itu contoh sederhana ini kan. Nah akhirnya jadi itu tidak amanah, itu mencuri ilmu yang tidak amanah. Atau menukil satu pendapat dalam buku, di contoh-contoh mencuri ilmu yang nggak benar ya. Mengutip satu pendapat atau satu satu fatwa tanpa menyandarkan kepada pemilik pendapat itu. Nah, seolah-olah itu pendapatnya dia, seolah-olah itu adalah fatwanya dia, seolah-olah itu hasil ijtihadnya dia. Ini nggak benar ini. Atau buku kayak kita sekarang ngambil buku tapi nggak dicantumkan ngambilnya dari mana. Nah, seolah-olah itu hasil pemikiran dia. Ini jelas nggak boleh. Ya, itu mencuri ilmu yang diperbolehkan.
Tapi kalau hanya mencuri dengar tentang nasihat, tentang ilmu yang sifatnya umum, siapapun juga paham dan disampaikannya pun sesuai amanah dan sesuai konteksnya, itu gak masalah. Karena Nabi SAW bersabda, riwayat Tirmizi, al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu ma wajadaha iltaqatuha. Ilmu itu, Pak, asalnya adalah barang hilang orang beriman. Kata Nabi, ilmu agama itu adalah barang hilang orang beriman. Maka dimanapun dia mendapatkan ilmu itu, ambil. Suruh Nabi ini. Berarti kita suruh nggak bilang ini ilmu siapa. Kalaulah yang berkata itu adalah orang kafir misalnya, tapi itu ada hubungannya dengan agama kita dan itu bagus. Misalnya mungkin tentang keikhlasan, ternyata yang ngomong adalah orang Buddha, tapi sesuai memang dengan agama kita, nggak masalah, ambil. Gitu maksudnya. Ya tadi ya, tata-tatanya kalau sesuai dengan agama kita, sesuai dengan syariat. Nah itu jadi sehingga mencuri ilmu, mencuri dengar, curi-curi dengar itu sendiri itu nggak masalah. Kadang ada orang yang memang ini dia orang yang malu-malu seperti sahabat-sahabat Nabi yang saya ceritain, maunya di belakang, nggak mau masuk ya, gitu kan, jaga image lah gitu kan gitu ya, maunya nyuri-nyuri dengar dari ini, dari IG gitu kan, nyuri-nyuri dengar juga kan bisa jadi apa yang kita sampaikan nggak sampai kepada yang nggak sesuai seperti yang didengarnya aja, tapi nggak boleh karena sudah di share, berarti memang boleh untuk dikonsumsi publik. Nah, tapi kadang-kadang ada yang bapak kayak ini hanya untuk bapak aja ya, kayak gitu berarti nggak boleh di share gitu. Jadi kata Nabi, al majlisu amanah, majelis itu adalah amanah. Jangan kalau memang khusus kepada orang-orang khusus yang hanya di majelis, tidak boleh disebarkan ya, seperti itu nggak boleh. Kalau seperti baca Al-Quran, nah itu mah nggak masalah, tajwid begitu, perbaikan qori nggak masalah, itu ilmu umum namanya. Artinya siapapun boleh mengamalkannya. Itu nggak itu mencuri yang diharuskan, Pak. Itu ya, mencuri tapi diharuskan. Pak Soleh sudah terjawab ya. Itu jadi ide. Ya, jelas ya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.